Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu keluarga GBD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat 17. Amsal pasal 15 ayat 17 demikian bunyi firman Tuhan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Firman Tuhan mengatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian. Kalau kita merenungkan ayat ini, inti dari ayat ini adalah sukacita yang ditimbulkan oleh kasih. Jadi efek dari kasih itu menimbulkan sukacita. Efek dari kasih itu menimbulkan kebahagiaan. Efek dari kasih itu menimbulkan damai sejahtera. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, efek kasih. Ketika ada kasih, maka makanan yang sederhana itu terasa nikmat. Sayur terasa lezat ketika ada kasih, disertai dengan kasih. Karena ada kebahagiaan, ada sukacita ketika menikmati makanan tersebut. Dan berbeda ketika tidak disertai dengan kasih. Ketika yang ada adalah kebencian, yang ada adalah kemarahan, di dalam hati tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan, maka makanan yang mewah, yang terbuat dari daging-daging, sate, gulai, tongseng, babi kecap, apalagi, itu tidak akan terasa nikmat. Rasanya hambar. Bahkan ketika seseorang di dalam hatinya, ketika ada kebencian, ada kemarahan, ada emosi, tidak ada selera makan. Sekalipun makanan yang mewah itu yang tersaji di meja. Jadi di dalam Amsal pasal 15 ayat 17 dikatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih. Jadi sepiring sayur disertai dengan kasih terasa lebih nikmat, terasa lebih enak, terasa lebih lezat daripada makanan yang mewah. Lembu tambun, daging-dagingan, tetapi tidak ada kasih di sana. Yang ada kebencian, kemarahan. Yang membuat makanan itu, sayur itu menjadi lebih nikmat daripada daging. Karena adanya efek kasih itu. Karena disertai dengan kasih. Sehingga ya lebih nikmat, lebih nyaman, lebih enak. Sebagai contoh, dalam sebuah rumah tangga, ketika terjadi perselisihan antara suami dengan istri, dan perselisihan itu tidak diselesaikan, maka sekalipun di meja makan tersedia makanan yang mewah, olahan dari daging-daging, ada rendang, ada opor, dan lain sebagainya. Tetapi
itu tidak akan terasa nikmat. Bahkan tidak ada selera makan. Karena sedang terjadi perselisihan. Di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera. Yang ada emosi kebencian, kemarahan. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Jadi makanan yang mewah itu tidak terasa nikmat. Berbeda dengan ketika suami dan istri hubungannya baik. Ada cinta kasih, saling memperhatikan, saling mengasihi. Maka sekalipun di meja makan hanya tersedia sayur dengan nasi, akan terasa nikmat, akan terasa enak, karena ada damai sejahtera, karena ada kebahagiaan, ada sukacita yang ditimbulkan oleh kasih. Jadi efek kasih itu yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Efek dari kasih itu yang membuat segala sesuatunya menjadi enak, menjadi nikmat. Efek kasih menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan sukacita, menimbulkan damai sejahtera. Dan sehingga indah ketika kita hidup di dalam kasih, hidup dengan kasih, hidup disertai dengan kasih, akan terasa indah hidup itu. Kasih sangat baik dalam mengatasi kebencian. Kasih sangat baik dalam mengatasi kemarahan, mengatasi dendam, mengatasi iri hati, dan juga hal-hal negatif yang lainnya. Kasih itu sangat baik untuk mengatasi semuanya itu. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dituliskan di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi kasih sangat baik untuk mengatasi hal-hal yang negatif. Kebencian, kemarahan, dendam, iri hati. Atasi semuanya itu dengan kasih. Bahkan di dalam surat Korintus juga dituliskan, kasih adalah yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya iman yang sungguh. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tapi kita juga harus punya kasih. Dan kasih itu yang paling besar di antara iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 dituliskan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-13 banyak diuraikan tentang makna dan arti kasih. Tanpa kasih, hidup ini tidak ada artinya. Tanpa kasih, hidup ini hambar. Tanpa kasih, hidup ini tidak ada gunanya. Tanpa kasih, hidup ini tidak indah. Tanpa kasih, hidup ini tidak nikmat. Tanpa kasih, hidup kita tidak ada artinya. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan,
Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Jadi tanpa kasih hidup ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sekalipun kita punya semua pengetahuan, kita punya semua kepandaian, kita punya karunia iman, tetapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Efek dari kasih menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan sukacita, menimbulkan damai sejahtera. Jalanilah hidup ini dengan kasih. Maka perjalanan hidup kita akan menyenangkan. Perjalanan hidup kita akan terasa indah ketika kita menjalani hidup ini dengan kasih. Kalau ada orang yang mengecewakan, kita kasihi, kita ampuni. Siapapun juga, kita kasihi, menjalani hidup ini dengan kasih. Tidak ada kebencian di hati, tidak ada dendam di hati, tidak ada iri hati di hati. Yang ada hanya kasih, kasih, dan kasih. Maka hidup akan terasa indah, hidup akan terasa nikmat ketika kita menjalani hidup ini dengan kasih. Berbicara dengan kasih, bersikap dengan kasih, menerima sesama dalam kasih, maka hidup ini akan indah ketika kita hidup di dalam kasih. Efek dari kasih menimbulkan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera. Menimbulkan kebahagiaan bagi banyak orang, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, hiduplah dengan kasih. Maka hidup ini akan terasa nikmat. Hidup ini akan terasa indah. Hiduplah dengan kasih. Buanglah segala kebencian. Buanglah segala dendam. Buanglah segala iri hati yang ada di dalam hati kita. Tetapi isilah dengan kasih dan hiduplah dalam kasih. Nikmatilah hidup ini, akan terasa indah dan nikmat ketika kita hidup dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau yang ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pertolongan Tuhan di dalam masalah keluarga, di dalam masalah pekerjaan dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79 ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami. Engkau adalah kasih itu sendiri. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan kasih. Ketika kami hidup dengan kasih, hidup ini akan terasa indah, hidup ini akan terasa nikmat, hidup ini akan terasa enak Tuhan. Karena ada sukacita, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera yang timbul dalam hati kami, dalam hidup kami, ketika kami hidup dengan kasih. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, mengasihi siapapun juga Tuhan, dan kami mau terus hidup di dalam kasih. Tuhan memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat
menjadi terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami keluarga GPD El Shaddai Magelang untuk melakukan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Allah. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.